Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Iya, Pagi, Pak. Saya akan sapa di Zoom. Yang di Zoom dengar suara saya? dengar. Dengar ya. Nah, untuk di Teams jelas ya suara saya ya. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Ya, baik. Ulangi, Pak. Ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, saya ulangi pelan-pelan ya. Tolong diperhatikan ini ya. Tapi kalau untuk tingkat ketelitian Vernier Caliper sudah tahu ya. Ya 0,01, 0,1, 0,05, 0,2 paham ya. Oke. Tinggal cara pembacaannya ya yang belum paham ya. Oke. Perhatikan ya. Nah, perhatikan gambar ini ya, gambar di depan ini. Oke. Nah, di gambar Vernier Caliper yang saya tunjuk dengan tanda panah ya, lihat ya. Nah, itu kan ada angka 3 ya. Selanjutnya ada angka 4, 5 ya, sampai dengan 9 ya. Ya, itu saya sebut sebagai skala utama. Ya, skala utama. Paham? Paham. Ya, Pak. Kemudian, sebentar. Oke, selanjutnya. Nah, yang ada gambar tangan ya berwarna merah atau ini saya tunjuk tanda panah juga ini ya di bawah. Ya. Itu kan ada sebuah ruas juga yang dimulai dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, itu yang disebut sebagai skala Nonius. Nah, skala Nonius. Oke ya. Nah, tadi katanya sudah paham ya tingkat ketelitian apa saja yang digunakan pada Vernier Caliper. Nah, pada gambar ini berarti skala Noniusnya dia dengan tingkat ketelitian berapa? 0,05. Oke, bagus, 0,05 ya. Nah, sekarang saya coba ajak kalian bagaimana cara membacanya ya. Cara membaca Vernier Caliper ini yaitu kita harus mencari berapa skala utama dan berapa skala Nonius. Nah, dan untuk menentukan skala utama ya, untuk menentukan skala utama itu ya didapatkan ya dari ruas skala utama ya yang tidak tertutup oleh ruas 0 skala Nonius ya. Skala utama ya terbaca yang tidak tertutup oleh ruas 0 skala Nonius.
Ya. Maksudnya tertutup adalah, nah perhatikan di skala nonius ini ya, di angka 0 ini ya, 0 ya. Nah ini ada ruas ya, ruasnya saya tarik ke atas ya, saya tarik ke atas ya. Nah maka saya anggap yang di sebelah kanannya garis 0, sebelah kanan kan ini ya Mbak, Mas ya, ini sudah tidak dianggap atau sudah dianggap tertutup ya, sudah dianggap tertutup, jadi tidak terbaca lagi ya. Ya, maka dari itu yang terbaca adalah di sebelah kanannya, kiri ya, sebelah kiri ya. Ya, sebelah kirinya 0 skala nonius. Oke. Nah, ternyata ruas yang dapat terbaca ya di sebelah kiri itu di ruas berapa? Ya. 47. Ya, di ruas 47 ya. Kenapa 47 ya? Karena 4 ini dianggap 40 ya. Karena 4 ini dianggap 40. Ya, karena memang skala metrik yang digunakan pada pengukuran ini ya yaitu milimeter ya. Sedangkan di skala utama ini angkanya masih dituliskan dalam bentuk sentimeter ya. Nah, kalau konversi metrik kan, kalau misal 1 cm sama dengan 10 mm ya. Nah, ternyata kan di sini ada ruas 4. Nah, 4 ini berarti artinya 40 mm. 4 cm sama dengan 10 mm. Ya, kalau dikonversikan ke metrik milimeter ya. Nih, oke. Nah, ternyata masih ada ruas lagi yang terbaca ya setelahnya 40 ya. Ternyata ada berapa ruas, kita hitung aja ada berapa garis sih gampangannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah maka ini 47 ini dianggapnya sebagai skala utama ya, karena tidak tertutup oleh ruas 0 skala nonius. Oke, berarti sekarang jelas nggak? Jelas ya, sekarang jelas ya. Nah ini berarti skala utamanya adalah 47. Nah nanti menulisnya seperti ini, 47 ya, koma 0 0 seperti ini. Jelas? Jelas? Oke, coba saya ingin mengecek kembali ya. Ya, coba lihat gambar di atas ini, yang ini ya, lihat ya, yang ini ya. Nah, gambar yang di atas skala utamanya berapa? 42. 42. 40. 41. Ini kalau nolnya tarik ke atas biasa. Nolnya tarik ke atas. Berarti 42. Betul, 42 ya. Oke. Nah, kalau gambar yang di bawah skala utamanya berapa? 25. Skala yang di bawah. Ini yang saya coret warna merah. Ini skala utamanya berapa? 5. Nih 5 meter ya. Ingat ya tadi, ingat matriks yang digunakan pada pengukuran adalah milimeter ya. Milimeter.
kemudian kalau yang di bawah ini berapa? Saat Yang panjang ini dianggap 35. Jadi berapa? 37 ya. Oke. Utamanya 37. Saya coba yang lain. Ini pada gambar ini skala utamanya berapa? 33. Oke, sudah paham ya. Oke. Jadi sekarang tahu ya skala utama ya tadi ya. Nah, ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Lanjut ke skala nonius ya. Baik. Ya. Baik, untuk skala nonius. Nah, skala nonius kan yang di bawah ini ya. Kebetulan pada gambar yang kalian lihat di depan ini ya, itu adalah Fresnel kaliper dengan tingkat ketelitian 0,05 ya. Nah, kemudian kan ruasnya ini ya, ruas di 0, kemudian ada ruas yang tidak ada angkanya, kemudian ada ruas yang ada angkanya 1, kemudian ada ruas yang tidak ada angkanya, kemudian ada ruas yang ada angkanya 2, kemudian ada ruas yang tidak ada angkanya, kemudian ada ruas yang ada angkanya 3, kemudian ada ruas yang tidak angkanya, kemudian ada ruas yang tidak ada angkanya 4, dan seterusnya itu ya. Ya. Oke. Nah, untuk mengetahui berapa ya besar skala nonius yang terbaca ya, nanti mencarinya dengan garis ruas yang lurus dengan garis ruas skala utama. Ya. Mana cari yang lurus antara ruas skala utama dengan ruas skala nonius? Nah, ternyata di sini sudah ditunjukkan oleh gambar tangan warna hijau ya. Ya. Nah, ini ternyata ini nampak lurus ya, yaitu ruas skala nonius 4 ya dengan ruas skala utama yang ini. Maka yang ditulis adalah yang angka pada skala noniusnya ya. Nah, ternyata di sini skala noniusnya di angka 4. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti yang lurus misalkan di sebelumnya 4 di sini ya. Nanti nulisnya ya 0,35 ya. Kalau misalkan ternyata yang lurus di bagian sini setelahnya 4, maka nulisnya 0,45 seperti itu ya. Oke, kembali ke sesuai dengan gambar ini. Karena ini yang lurus di ruas 4 ya, maka di sini di skala noniusnya ya, itu menulisnya 0 dulu ya. Menulisnya 0 dulu. 0 kemudian terpasang di sini 4 ya. 4 atau ditulis 40 nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi sekarang kita sudah dapat ya berapa skala utama dan berapa skala nonius ya. Ya, tinggal kita jumlahkan saja. Jumlahkan ya, 0 tambah 0 0 tambah 4 4 ya, kemudian turun 7, kemudian 47 ya. Maka pada gambar pembahasan Fresnel kaliper ini, setelah kita ketahui skala utamanya berapa, skala noniusnya berapa, dapat terbaca ya hitung ukurannya adalah 47,40 ya. Paham enggak?
Oke. Kemudian coba yang ini. Tadi kan sudah dapat ya, skala noniusnya adalah 33,00. Nah, sekarang skala noniusnya berapa? Sekarang skala noniusnya berapa? Tapi sebentar ya, sebentar. Sebelum membaca berapa skala nonius pada gambar ini ya, kita harus tahu dulu bahwa Vernier Caliper ini itu menggunakan tingkat ketelitian berapa. 0,02. 0,02. Kalau 0,02 itu seperti ini ruasnya. Nah, ini kan ruas 0 dan ruas baru 1, ruas baru 2. Ini adalah yang 0,02. Kalau 0,5 seperti ini tadi ya. Ini misalnya 0 ya. Ruas kemudian ada angkanya 1, ruas kosong ada angkanya 2. Ini yang 0,05. Nah, berarti kalau pada gambar ini ketelitiannya berapa? 0,1. Ya, betul. 0,1. Ingat-ingat ya. Iya, satu. Ya, jadi berapa sih ini skala noniusnya dari gambar ini? 7,6. 0,7 apa 6? Yang lurus yang ini apa yang ini? Yang 4 ya, ini ya. Oke, berarti yang lurus yang 4. Kita hitung ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tadi ruas yang ke-7. Kita tuliskan di sini 0,70. Tinggal kita jumlahkan ya. 0 tambah 0, 0 tambah 7 itu 7, kemudian 33 tambah 0 ya 33. Nah, maka hasilnya ini ya 33,70. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Udah enggak ada, Pak. Oke, coba lagi yang ini. Kembali ke gambar yang di atas. Ini skala noniusnya berapa ini? Yang di atas ini ya. Skala noniusnya berapa? 7. Berapa? Ini ya. Tuh 7 ya. Ini berarti Indonesia kan nanti 0,70 ya. Oke, ketemu ya. Kemudian kalau yang di bawah ini skala noniusnya berapa? 5. Berapa? Nol? 0,5. Ini ya lurus yang ini ya. Yang di 5 ya. Ya, maka nulisnya 0,50. Ya. Nah, kalau yang di bawah ini yang paling bawah. 47. Yang lurus di ruas berapa? 6. Ini ya. 6. Ini ya, asal lingkari ya. Ya. Iya. Nah, ini berarti di ruas berapa? 10. Ingat tadi ini setiap ruasnya per ruas itu nilainya 0,02. Kalau
4 ini dianggapnya sebagai 40 ya. Kemudian 5 ini sebagai 50. Nah, kalau di luasnya seperti ini, berarti ini berapa ya? Berapa? Kelihatan nggak? 5, 6, 4 46. ya betul, 0,46 betul sekali ya. Kalau tadi kan sudah ketemu di awal skala utamanya 37, kemudian skala nominusnya 0,6 dijumlahkan hasilnya sini ya 37,46 mm. Sekarang sudah bisa berarti ya. Sekarang udah bisa ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Gak ada. Nggak ada. Oke, kalau ada pertanyaan, ini saya akan coba ajak ke grup WA. Di situ sudah kemarin saya berikan tugas ya di situ. Abaikan tampilannya sebelah kiri ini ya, abaikan. Nah, tapi kita perhatikan pada kolom chat di grup kita ya. Oke, mari saya share seperti ini. Lihat nggak? Ya. Tanda panah saya muncul nggak? Tanda panah laptopnya muncul ya? Tanda panahnya muncul. Ini saya gerak-gerakkan tanda panah muncul ya. Oke. Nah, ini kemarin yang masih bingung ini bisa buka video ini ya. Ini alamatnya. Nah, kemudian ini kan pengumpulannya di sini. Ya, untuk tugas hari ini gambar kembali pada buku tulis ya. Hitung hasil pengukuran menggunakan file kaliper pada gambar. Kumpulkan pada link berikut. Ini kan linknya ya untuk pengumpulannya. Ya. Oke. Nah, kemarin saya berikan gambar-gambar seperti ini sebagai tugas. Nah, coba saya ingin tanya, ini skala utamanya berapa? 31. 31. Oke, skala nominusnya berapa? 1. Skala nominusnya berapa? 40. Skala nominusnya berapa? 1. Ya? Ya, betul 0,1. Berarti ini skala minusnya berapa hasilnya? 9. 9. Ya, nulisnya 0,9 ya. Ya, berarti ketemu ya. Skala utamanya adalah 31, kemudian skala nominusnya adalah 0,9 ya. Tinggal ditulis saja. Nah, ini nanti tinggal ditulis saja ya, dijumlah hasilnya berapa. Jangan lupa digambar kembali. Kemudian yang kedua ini berapa skala utamanya? 33. 33. Oke, betul. Kemudian skala nominusnya berapa? 7. 0,67. 7. Ini yang benar yang mana? 0,07 atau 0,7? 6,7. Iya, yang betul adalah 0,70. Coba saya ulangi. Ini skala utamanya berapa? 33. Skala nominusnya? 0,7. Oke, 0,7. Jadi ini gambar ini skala utamanya adalah 33, kemudian skala nominusnya adalah 0,7 ya. Kalian tinggal menjumlahkan ya, hasilnya berapa. Kemudian berikutnya
Nah, berikutnya ini skala utamanya berapa? Ini 27. 27. Iya, betul. Skala nonisnya berapa? 0,6. 0,6. 0, Kompetisi 6. ini ya. 0,6. Nah, jadi saya ulangi, ini skala utamanya adalah 27, kemudian skala noniusnya adalah 0,60 ya. 60. Ya, nanti tinggal dijumlahkan ya hasilnya berapa ya. Oke, kemudian selanjutnya lihat gambar di bawah, skala utamanya berapa? Skala utamanya berapa? Berapa skala utamanya? Kelihatan nggak? Ya, ini berapa skala utamanya di bawah? Ini yang panjang berarti 5 ya. Ini yang panjang berarti 5. 5, 6, Berapa berarti hasilnya? 0,07. 0,7. Ya, enggak 0,7. Ingat tadi ya, skala metrik yang kita gunakan adalah milimeter. Ya, jadi dengan konversinya seperti ini, 1 cm itu sama dengan 10 mm. Jadi kan ini kan nomor 1 adalah 1 cm ya kan. 1 cm saya dikonversikan dengan milimeter kan 10 mm. Ya. Jadi kalau kita aplikasikan di sini ya, pada skala utama ini ya terbaca berapa milimeter? Berapa milimeter? Gak ada nolnya ya. Berapa? 7, betul ya. 7 mm. Ini skala utamanya. Kemudian skala noniusnya berapa? Skala noniusnya berapa ini? Yang lurus yang mana yang lurus? 0,3. Oke, ini ya yang di ini ya. Yang lurus dengan skala utama 1 ya. Ya, betul. Saya ulangi. Berarti pada gambar yang ini ya, skala utamanya adalah 7 ya. Kemudian skala noniusnya adalah 0,3. Ya, tinggal dijumlahkan. Oke. 0,30. Iya, berarti ini ada berapa gambar? 1, 2, 3, 4. Nah, ini gambar ini ya, kalian kerjakan. Ya, ditulis kembali ke buku tulis. Ya, kemudian difoto, kemudian dikirim melalui link ini. Jelas? Nah, Oke, ada pertanyaan? ada. Sudah pusing? Ya, sudah pusing ya. Sudah. Ya. Iya, Pak. Sebelum apa mau dilanjut ke mikrometer? Sudah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Ya, setelah ini kan nanti kita akan belajar menggunakan alat ukur mikrometer ya. Ya. Ya, ini saja masih cukup bingung ya. Iya, Pak, betul. Nah, ini kan gambarnya ada 4. Gambarnya ada 4 ya. Tugasnya saya tambahi 4. Ya. Tugasnya saya tambahi 4. Artinya
artinya gini ya, yang keempat ini itu berdasarkan gambar yang ada di sini ya, mengerjakan berdasarkan gambar yang di sini. Kemudian yang empat lagi itu kalian menggambar sendiri ya, mengarang sendiri ya, mengarang sendiri ya. Ya, kalau misalnya nggak bisa mengarang ya silakan bisa cari di Google ya. Yang penting tidak sama dengan yang ditugaskan ini. Lain. Yang penting beda lah ya. Beda sama keempat ini. Siap? Ya. Ya, itu kan di LKS juga ada, bisa kalian foto juga nggak apa-apa. Ya. Ya, Pak. Ya, itu kan di LKS ada di halaman 56 atau 57 itu kan ada, bisa juga digunakan. 56. Ya, itu kalau misalkan mau mengambil dari LKS ya. Tapi kalau mau lebih banyak ya tinggal klik aja di Google ya. Nanti di situ banyak. Ya. Cari aja 4 ya yang berbeda. Yang berbeda. Kirimnya lewat Nah, kirimnya tadi bareng saja dengan ini lewat link ini ya. https bit.ly Iya, Pak. 3d.txygm. Ya. Kenapa? Dibuat PDF. Ya, diusahakan diubah menjadi Dibuat PDF. PDF. Ya, kemudian ditulis namanya sendiri. Ya, tulis nama sendiri. Jelas? jelas. Oke. Berarti insya Allah mudah-mudahan kami semua tidak ada halangan ya. Dan saya harap semuanya sudah mengerjakan ya. Jadi kita berlanjut ke materi mikrometer ya. Nah, jadi nanti yang sudah selesai mengerjakan jangan saya bebas sudah selesai semua, jangan ya, tapi saya persilakan juga untuk mulai membaca-baca tentang mikrometer. Jadi ketika pertemuan Kamis depan itu sudah ada koneksi ya, nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, baiklah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Semoga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya. Itu saja saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita bersama-sama membacakan hamdalah ya. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan bisa meninggalkan kelas.